Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya semangat ya. Hari ini Senin 26 Ramadan 1436 Hijriah, bertepatan di hari ke-13 bulan Juli 2015. Senang sekali saya Mimi Salimah dapat kembali menemani aktivitas pagi Anda tentu di program Wira Usaha. Nah, di Bincang Bisnis pagi hari ini nanti kita akan kupas ya terkait dengan usaha saudara-saudara kita, di mana pagi hari ini kita juga sudah hadirkan narasumber yang spesial karena nanti kita akan mengetahui terkait dengan ban. Nah, sebetulnya seperti apa itu nanti? Nah, Anda barangkali yang penasaran bisa bergabung melalui line phone kita di 0271661749, line phone kami 0271661749. Baik, dan di tengah-tengah kita alhamdulillah sudah hadir ada Bapak Sugiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sugiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nampaknya ini saya panggil Mas aja deh ya. Iya, boleh. Baik, ini kelihatan masih muda sekali ini. Baik, Mas Sugiono, ini saya penasaran nih terkait dengan usahanya dengan ya, ban. Iya. Nah, ini sebetulnya usahanya apa sih? Vulkanisir ban atau apa gimana? Iya, vulkanisir ban itu ban yang didaur ulang, Mbak. Ban bekas yang sudah tidak dipakai itu kami proses di istilah kami dikerok dulu. Kemudian prosesnya dilem, dipakai lem, kemudian dikasih kompon, Mbak. Kompon itu jenis karet. Kemudian setelah itu kami masak di cetakan. Setelah itu prosesnya ya waktunya itu 15 menit dalam proses masaknya itu. Ya, setelah itu keluar sudah jadi ban vulkanisir itu, Mbak. Baik. Ya. Berarti ini bermula dari ban yang second ya, yang udah dipakai itu ya. Baik. Nah, ini kan memang perlu kita informasikan ke para pemirsa karena pemirsa kita juga dari jauh-jauh ini. Mudah-mudahan para pemirsa juga bisa mengetahui ini sebetulnya vulkanisir ban. Baik. Kalau Mas Sugiono sendiri nih, ini sudah tahun yang keberapa nih menggeluti usaha ini? Untuk 6 tahun, Mbak. Sudah 6 tahun sampai sekarang. 6 tahun ini ya. Berarti dulu ketika dimulai merintis itu gimana Mas kisahnya? Itu kan awalnya itu dimulai dari ikut orang dulu, Mbak. Itu sekitar tahun 1995 itu saya ikut orang di kota Solo ini. Setelah itu saya sebelumnya juga belum tahu vulkanisir ban itu seperti apa. Tapi setelah ikut, terus ya sekitar 13 atau 14 tahun ikut orang. Setelah itu kami merasa istilahnya kami kan dapat belanja kan dari juragan. Setelah itu saya tabung, Mbak. Saya tabung. Belanja maksudnya gaji gitu? Gaji, dapat gaji saya tabung. Setelah itu saya belikan tanah, Mbak. Kemudian setelah beli tanah, setelah saya perkirakan dan saya mampu untuk bisa bekerja sendiri, artinya mendirikan perusahaan sendirilah. Itu saya jual tanah itu, Mbak, untuk modal usaha itu. Ya, seperti itu. Baik, berarti ini memang bermula dari nyenengan ikut orang dulu itu ya, dan itu cukup lama loh Mas, 13 hingga 14 tahun ya kurang lebih. Berarti sejak awal ini nyenengan ikut orang memang sudah ada di dunia bank ini, ban. Iya, dari awal di ban, iya. Sampai sekarang belum pernah pindah-pindah, belum pernah. Nggak bosen? Enggak merasa bosan, justru malah merasa senang, Mbak. Semakin lama itu justru malah semakin menarik bagi saya itu. Jadi kuncinya jenengan ini cinta ya dengan ban ini ya. Baik. Di line phone ternyata sudah ada yang bergabung, kita coba terima 661749. Halo, Assalamualaikum. Iya, putus ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Wira Usaha. Baik, Mas Sugiono. Ini nampaknya kita perlu untuk mengetahui terlebih dahulu tayangan berikut ini untuk para pemirsa supaya kita juga kenal lebih dalam lagi ya. Baik, saudaraku pemirsa, kita lihat terlebih dahulu tayangan yang berikut ini.
dipakai lagi Mas setelah jadi gitu? Banyak Iya. hasil vulkanis serban. Ya, pemirsa, demikian tadi tayangan terkait dengan usahanya Mas Sugiono tadi. Mas Sugiono, Iya. ini kalau kita lihat nih tadi ditayangkan beberapa proses ya Iya. di sana. Kalau yang tadi ada alat ini tadi nyetak ya Mas ya? Iya, itu Gimana yang tuh? cetakan. Itu yang apa? Yang proses awal itu kan pakai kerokan yang sudah saya bilang tadi, Mbak. Proses awalnya dikerok dulu, istilahnya biar agak kasar dan batik apa? Bahan bekasnya itu biar hilang rata itu. Nah, kemudian kami lem, kemudian kami tempeli kompon tadi, setelah itu baru dimasukkan ke cetakan 15 menit, Mbak. Sekitar 15 Iya. menit ya dicetakannya tadi. Baik, ini tadi kalau kita lihat juga mereknya Bravo begitu ya, Iya, brandnya itu ya. buat logo aja, Mbak. Yang bikin siapa Mas itu? Itu ya muncul dari keinginan saya sendiri, Mbak. Itu berawal kan saya punya motor yang ada logonya Bravo. Ya saya mengikuti logo itu, Mbak. Gitu. Jadi terinspirasi dari situ. Iya. Baik. Usahanya Mas Sugiono nih, Bravo gitu. Iya. Baik, Mas Sugiono, kalau dari ini tadi banyak jenengan, ini Iya. kisaran harganya berapa nih? Ya, untuk yang ukuran belakang itu sekitar kalau di pasaran bengkel itu sekitar 70.000, Mbak, kalau beli. 70-an ribu ya itu ya. Iya. Itu kalau kita belinya sudah ke eceran jadi ya, sudah. Oh gitu. Kalau sampai saat ini pemasaran sudah sampai kemana aja? Kalau ke barat itu sampai Bekasi, Mbak. Oh Bekasi sudah Iya, sampai? Bekasi. Kemudian Purwokerto juga ada. Kemudian Tegal juga ada. Terus wilayah Jogja juga sudah ada, Mbak. Kemudian untuk ke timur sampai Malang juga sudah sampai. Kemudian Bojonegoro, Ngawi. Baik. Berarti ini sudah cukup banyak ya Mas ya kota-kota yang Iya, sudah kami masukin, iya, ini Bravo ini. Iya. Kalau gitu nyenengan untuk memasarkan ke sana gimana sistem distribusinya? Itu di sana itu sudah ada istilahnya pengepul itu, Mbak. Sudah ada yang istilahnya sales. Saya ngirim sana, kalau ke Bekasi itu biasanya lewat paket, Mbak. Paket banyak kami karungi, kami masukkan paket, dan nanti yang di sana udah bisa menerima itu. Gitu. Berarti hitungannya volume ya kalau gitu ya? Atau berat juga kalau dipaketin? Kalau sistem paket itu biayanya yang nanggung sananya, Mbak. Oh, Jadi gitu. saya harga sini gitu, harga dari pabrik. Baik. Tapi kalau dari segi keuntungan nih Mas, Iya. jenengan dari biaya produksi, kemudian dari modal awal juga, ini jenengan bisa mendapatkan keuntungan berapa sebulannya kurang lebih? Ya, Atau perharinya gitu? kalau perharinya ya bisa sekitar 300.000, Mbak. 300.000 Iya. itu ya bisa sampai. Berarti kalau penjualan sampai berapa pieces? Itu Dikirim? saya kan sehari produksi bisa 100 biji, Mbak, 100 ban. Nah itu nanti kalau pengiriman tinggal permintaannya berapa gitu. Seperti itu. Minimal boleh request berapa nih mintanya? Kalau Ada minimalnya, minimalnya nggak? 5 atau 10? biasanya kalau jauh-jauh itu istilah Jawanya nyucuk ongkosnya itu loh, Mbak. Jadi kalau enggak cucuk ya enggak kami layani gitu. Gitu. Iya. Baik, Seperti baik. itu. Baik. Nah, saudaraku pemirsa, ini kita sedang bincang bisnis dengan Mas Sugiono. Ini Mas Sugiono punya usaha vulkanisir ban. Silahkan yang ingin bergabung untuk bertanya bisa di 0271661749. Baik Mas Sugiono, ini saya pengen tahu flashback terlebih dahulu. Berarti ini jenengan sudah masuk ke Bekasi, Malang. Iya. Artinya
sudah cukup luas ya untuk jaringan ke sana, bahkan ada sales-sales tersendiri. Iya. Ini awalnya dengan bisa Mas Sugiono ini masuk ke sana itu gimana? Itu prosesnya? kan saya ikut orang kan udah juragan-juragan itu kan udah tahu saya itu, Mbak. Kemudian yang biasanya ngambil tempat juragan saya. Terus seorang yang jauh-jauh itu kan masuk ke tempat juragan saya, kok yang Mas ini kok sudah tidak ada, sekarang di mana itu. Oh, sekarang udah buka sendiri di Sragen lah. Dengan jalan itu para sales-sales itu mencari saya di tempat saya itu, Mbak. Seperti itu awalnya. Baik, berarti ini ada sesuatunya nih Mas. Kenapa ketikanya dengan nggak di situ, Mas Sugiono nggak di situ, sampai dicari pelanggan? Iya. Kenapa Mas? Ya Dengan mungkin sendiri. beliau melihat dari kejujuran, juga kedisiplinan, kemudian juga hasil apanya itu, hasil pekerjaannya itu mungkin dirasa Memuaskan ya? bagus ya, itu seperti itu. Baik. Nah, ini mungkin bisa di-share juga ke para pemirsa. Usahanya Mas Sugiono ini tempatnya di mana Mas? Alamat lengkapnya? Ya, itu di Kepoh RT 29 Kalurahan Mojokerto, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Mbak. Baik, Sragen ya Iya. ini masuknya. Nah, untuk pemirsa nanti mungkin yang ingin datang ke sana boleh ya, atau mungkin ada yang nafar ke sana ikut lihat ke sana juga boleh ya. Ada boleh. Ya. Biasanya Ini udah ada selesai itu nih. ya. Baik. Nah, Mas Sugiono sendiri ini ngapunten, saya mohon maaf saya tanya sudah berkeluarga? Ya sudah, Mbak. Anaknya berapa nih? Sudah punya anak 2 saya, Mbak. 2. Baik. Nah, saya kepingin tahu kalau nyenengan ini di bidang vulkanisir ban. Iya. Kalau istri apakah juga di bidang ini atau ada sendiri atau support gimana? Ya kalau istri kadang membantu, Mbak. Kalau pagi, kalau misalnya mau lebaran gini kan pesanan banyak itu. Tenaga-tenaga belum datang. Sebelum datang itu istri saya ajak ngerjakan banyak itu, Mbak. Kemudian kalau longgar ya mengerjakan pekerjaan rumah, Mbak. Jadi tidak ada pekerjaan di luar rumah, tidak ada. Itu. Gitu. Baik. Baik, Mas Sugiono. Iya. Kemudian kalau dari usahanya Mas Sugiono ini, kira-kira yang membedakan gimana sih biar kita mengetahui antara yang ini ban vulkanisir, Iya. yang ini ban yang asli, itu gimana Mas? Kalau di ban vulkanisir itu sudah ada di tandanya, Mbak, ada istilahnya tulisannya itu vulkanisir ban, atau yang biasa ditempelkan di ban itu full press itu, Mbak. Kalau baru kan tidak ada. Itu yang membedakan. Kemudian yang kedua itu kalau dipakai biasanya lebih cepat habis badiannya itu, Mbak. Kalau yang vulkanisir ini ya. Iya. Berarti bisa dibilang KW ya? Iya bisa, mungkin bisa. Baik. Baik. Kalau harganya dibandingkan dengan yang aslinya? Jauh berbeda, Mbak. Lebih murah yang vulkanisir itu. Jauh perbedaannya bisa sampai berapa nih range-nya? Itu bisa 50%-an, Mbak. Oh iya? Iya. Jadi lebih murah sekali. Baik. Kalau segmentasi pasarnya ini lebih banyaknya ke siapa sih, Mas? Yang mana? Yang vulkanisir. Vulkanisirnya. Biasanya itu pemakainya itu tukang ojek, kemudian pedagang-pedagang sayur gitu biasanya. Oh, begitu ya. Baik. Selama Mas Sugi menjalani usaha ini kurang lebih 6 tahun gitu ya. Yang dirasakan Mas Sugiono sendiri dalam menjalankan bisnis ini, ada kendala-kendala tertentu Mas di bidang ini? Ya biasanya kalau pas sepi itu barangnya kan numpuk banyak, itu kadang juga pusing mau dijual, salesnya pada bilang, wah baru sepi Pak Yono. Telepon yang satunya lagi juga sama, masih sepi ya. Kadang-kadang bingung, wah mau gimana itu. Kadang-kadang seperti itu kalau musim-musim kenaikan masuk anak-anak sekolah itu, Mbak. Biasanya seperti itu agak lambat jualnya. Malah sepi? Iya. Ketika itu. Kalau saat-saat rame, ketika apa saja Mas? Biasanya kalau rame ya seperti saat-saat seperti ini, mau lebaran itu, Mbak. Kemudian mau
kalau pegawai negeri itu tanggal muda itu biasanya bisa rame. Gitu. Kemudian kalau desa-desa itu biasanya pas waktu panen itu, pas waktu panen bisa rame gitu. Ya, seperti itu. Baik, berarti kalau demikian mungkin ketika ada pemirsa yang ingin bekerja sama dengan Mas Sugiana, ini modelnya gimana Mas untuk kerjasamanya? Untuk kerjasama yang bagaimana? Maksudnya misalnya minta untuk dikirim vulkanisir banyak jenengan atau boleh nyoba dulu atau gimana? Ya, kalau biasanya kalau ingin menjadi agen atau ingin bekerja sama penjualan di bidang penjualannya, biasanya kalau jauh-jauh itu transfer dulu Mbak. Nanti kan kalau tidak transfer dulu nanti kami khawatir itu. Setelah ditransfer berapa persennya dulu nanti bisa saya bikin, dan setelah saya waktu apa namanya? Biasanya kan kalau pas ramai gini kan ngantri Mbak. Ngantri dulu ya. Setelah ngantri nanti pas jatuh temponya itu sudah ada kami kirim. Setelah barangnya sudah dikirim nanti bisa kekurangannya bisa ditransfer lagi. Seperti itu gitu. bisa ya. Gimana jenengan meyakinkan ke klien yang dari jauh? Karena kadang-kadang ketika mereka baru pertama kali mau beli, jenengan kan suruh Mas Sugi transfer dulu ya dari pihak sananya. Tetapi mungkin klien yang akan membeli dari jauh, oh nggak mau, takutnya ini penipuan. Nah, gimana jenengan meyakinkan? Ya itu kan tinggal orangnya Mbak, penilaian orangnya sendiri. Tapi ada nggak sampai yang berpikir seperti itu? Selama ini belum pernah ada. Alhamdulillah. Ya, belum pernah ada. Karena biasanya yang sudah berjalan ini yang sudah kita kenal Mbak. Orang-orangnya sudah kita kenal semuanya. Dan beliau-beliau tahu siapa saya itu. Maksudnya dalam kejujuran dan juga amanahnya bisa sudah memahami terjaga ya. Baik. Baik, kemudian Mas, ini terkait dengan pemasaran nih. Iya. Bisa nggak sih ketika Mas Sugi mengirimkan tidak melalui pengiriman, tetapi kirimkan langsung, ini sampai sejauh mana? Berapa kilo range areanya gitu? Biasanya kalau yang pakai paket itu yang di Bekasi itu aja Mbak. Kemudian kalau di Purwokerto, di Wonosari, kemudian di Bojonegoro, Ngawi gitu bisa kami kirim sendiri Mbak. Bisa itu. Kalau sampai saat ini berapa Mas jumlah karyawannya? Untuk sekarang ada 7 orang Mbak. 7? Iya. Mulai dari produksi sampai selesai? Ya itu yang produksi di dalam aja. Kalau sales-sales itu sudah lain lagi, bukan termasuk karyawan itu. Kan cari untung sendiri gitu. Iya, seperti itu. Iya. Baik. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, silahkan yang ingin bergabung bisa di 0271661749. Nampaknya kita rehat terlebih dahulu, Mas Sugi. Nanti kita sambung lagi ya perbincangan kita. Baik, saudaraku pemirsa, kami jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Wira Usaha.